sering kali kan di-respect oleh lawan dari Yawi itu sendiri. Betul, tapi kali ini tidak di-respect di 2 game. Ya. Waktunya untuk Yawi mengeluarkan hero powernya. Time to shine. Time to the way of Yawi. Ini dia, Coba kita lihat skin Yawi. skin Yawi Dia Takis. pakai yang KOF sih dia. Ya gak sih? Ini udah langsung masuk ke tempat orang nih biasanya dia nih. Iya udah nakal kan dia Nah, iya, mengganggu. yang Ya kan? Lebih Lebih aktif gitu loh kayak lincah. Itu purple buff. Oh tapi Black ini kena efek terrifying. Iya, ini dibalesin nama Black. Lo lihat tuh muternya jauh banget tuh purple buff. Tapi untungnya ya masih belum ada pergerakan. Dan sekarang untuk satu flicker udah langsung dikeluarkan. Hampir saja Black bisa menjadi satu first blood untuk Aura. Yap. Tapi mungkin karena udah tahu juga gangguan ya. Tapi PS. Oke, tertangkap basah dan selesailah sudah. Nah itu hentakan dari satu jet kundonya juga kan. Confusif juga kan yang dibawa sama Yawi. Masih dapat. Mau ditutor kah nih sama Yawi nih? Bede. Gimana? Tutor reset jungle orang. Oke, yang di atas juga untuk pergerakan dari satu goal lanernya sudah mulai melakukan recall terlebih dahulu. Tapi Gugun udah level 4 duluan, monster jungle udah dimakan semuanya. Wave minion numpang lewat, kasih stuck dulu. Sambil telan dikit. Tapi 2 Purify ya yang dibawa sama AI nih buat mengantisipasi Yawinya. Tapi berarti Kabuki akan lebih leluasa nantinya untuk mengejar-ngejar pemain-pemain dari AI. Oke, untuk sekarang Black mundur karena belakang. Jet kundonya mantep banget. Iya Segitu kan? ya. Dia begitu dia ya. Skunu Ranu musnah katanya langsung. Gini. Skrut. Terus langsung jadi orang Rusia. Skeret. Wah. Oke. Tapi Turtle udah muncul juga kembali ya. Kita melihat keramaian di area XP. Ya. Berbagi level juga agar sama-sama nantinya bisa mendapatkan power ultimate-nya juga. Tapi Gugun udah start duluan. Yap, itu dia. Gugun sudah ada ditembak tidak ngaruh. Untuk sekarang mereka semua akan melakukan sebuah pertempuran. Walaupun Yawi sekarang level 4 tapi terikat tubuhnya dengan Aran. Iya, dengan curtain scroll ya. Dari Ying langsung menempel semuanya. Tapi kembali ya, ini antisipasi dari Gugun. Dia tahu nih Novario bisa banget tembak dari jarak jauh untuk ke steal kan. Makanya tadi di blok, dia ada tepat di depan tuh kura-kura. Agar tidak tertembak. Tembak badanku saja. Iya. Tidak apa-apa tapi Yawi. Wey, hampir tadi bisa mendapatkan dan Black bisa saja mengeluarkan karena satu wild charge-nya. Tidak. Ditahan dulu. Tidak. Karena susah juga Yawi mungkin punya Shunpo, flickernya juga ready. Ya. Bisa bahkan ngebalikin keadaan nantinya. Gugun ketembak lagi gede banget sih badan barat. Iya, YSKL udah punya wild charge tuh. Bakal ada 2 inisiasi, bahkan 3 kayaknya. Oke, sementara untuk sekarang Alita di atas. Kenapa pakai nada gitu sih? Nada baru. Oke, tapi 1000 gold yang dipegang oleh Aura di menit awal ini akan menjadi modal nantinya untuk bisa memberikan pressure kembali kepada pemain-pemain dari AI Esports. Tapi ya terlihat Kabuki ini tuh kan tahu ya Kabuki dengan Rogernya strong banget buat landing. Berbanding terbalik dengan Cloud yang cukup susah gitu. Dan ini tekanan terus terjadi. Apalagi Yawinya gerak ke atas terus. Oke, sekarang Yawinya bersiap Skunu, Ranu, wey. Belum ada Husna tadi yang terkena, sementara sekarang Yawi langsung mundur. Dan sekarang Wild Charge dan juga Flicker tadi keluarkan Yawi pun langsung hilang dengan sangat cepat. Tapi Arlita berhasil digaruk oleh Kabuki. Wah, walaupun balik ke Battle Mirror Image-nya. Tapi kita tahu bagaimana Lycan Pounce. Akan ngikut kemanapun. Akan mengikuti. Akan menjadi bayang-bayang yang menghantui. Oke, like a permen karet yang keinjek dia akan ngikut kemanapun kau pergi nak. Buset Alita tadi digaruk. Tapi emang ternyata serangan kejut ya. Flicker Wild Charge, pakai Blazing Duet juga. Tapi Assalamualaikum. Walah, untung saja masih ada satu Flicker dan Kabuki selamat. Tapi banyaknya player-player dari AI Sports yang diketahui oleh Aura di arah atas. Ini mengakibatkan adanya keuntungan yang bisa diambil Turtle jatuh kembali ke tangan Aura tanpa gangguan. Oke, sementara sekarang Gugun. Kenapa kayak nyanyi terus ya? Asik kan nadanya. Itu nada terbaru dari Pulung. Keren banget sih. Wes, Yawi. Wah, langsung direkol-rekolin. Oke, YSKL sudah mengamankan karena Wild Charge. Kita lihat saja di momen apa nanti akan dia gunakan. Betul. Harusnya bakal menjadi pemancing Purify sih. Ya. Mau nggak mau.
harus ya atau bahkan ya menjadi follow up lagi nanti di saat Purify. Tertendanglah sudah satu pundak dari Black. Namun ada PS yang siap untuk bisa memberikan satu backupan. Wild Charge langsung dikeluarkan. YSKL, Wild Charge langsung dikeluarkan pula. Sementara Blacknya berhasil dihancurkan tapi Yawi pun masih berhasil selamat. Tidak ada yang tumbang dari Aura. Yap, dan itu dia. Black hilang, Gugunnya pun hadir. Satu flicker dari Yawi menyelamatkan dirinya. YSKL, Watcher defensif tapi Ying bakal dibakar. Ying nggak dibakar. Ying pakai cici. Iya, pakai cici. Hanya kau yang selalu ada di hati. Oke. Ada Ying pakai cici. Cakep. Kapan hatimu kubuka dengan kunci? Wow. Oke, malah untuk sekarang purple buff-nya berhasil ya disikat ya. Iya diambil. Harusnya di tangan Gugun. Langsung di retri aja kayak begitu tuh. Di secure aja langsung pada intinya. Buset tembak lagi Aran. Atasnya hancur sih, harusnya ini menjadi satu objektif lagi turret milik Aura. Oke, turret berhasil langsung diamankan. Sementara untuk sekarang Blacknya pun masih berputar-putar dengan satu power meter yang dia miliki. Tapi Yawi ya, walaupun memang gak terlalu banyak inisiasi yang diberi gitu ya. Tapi kehadirannya dia tuh udah jadi kewas-wasan sendiri gitu loh buat AI. Wah, mau diajak tim fight nih. Oke, Aran yang mulai lagi maju ke bagian depan. Tapi PS tadi mencoba untuk bisa menabrak. Orange buff-nya akan langsung segera diamankan. Ditembak tadi dengan satu Astral Spear. Tapi masih tetap bisa diambil juga oleh PS. Yap. Turtle yang ketiga sekarang sudah muncul, bergerak ke arah bawah. Astral Sphere kembali menjadi teror tersendiri pula yang harus dihadapi oleh Aura. Nah ini Yawi ini semua ya sekalinya ngeliat Yawi. Waspada tapi Gugun is coming. 4 orang langsung standby dan Gugun menjadi orang terdepan. Wild Charge dikeluarkan walaupun tadi Detonas welcome itu bisa membuat dirinya langsung imun saja. Tapi waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan karena untuk sekarang terlihat Yingnya masih berhasil pergi. Tapi Ying berhasil langsung digagalkan kepulangannya. Like and Pounce, Kabuki berhasil menggaruk ke arah Ying. Yes, dan satu buah flicker untuk mengejar ternyata. Yang bisa dimanfaatkan oleh Kabuki. Tapi tadi memang Wild Charge yang kena ke arah Gugun sebelum dia bisa mengeluarkan Detona's Welcome. Yang membuat akhirnya dari PS dapetin Turtle dengan retributionnya pula. Tidak ada perfect dari objektif ya akhirnya untuk Aura. Akhirnya tercuri lah Turtle yang ketiga. Dan begitu pun dari Alita yang lumayan dapetin space kali ini. Satu buah outer top turret juga berhasil dihancurkan. Dengan bermodalkan adanya Swift Crossbow dan juga Demon Hunter Sword. Mengantarkan attack speed yang tinggi, tapi lihat ada Windtalker dan Endless Battle yang sudah selesai di tangan Kabuki dan selanjutnya ini harusnya menuju ke arah satu buah Malefic Roar. Yap. Di atas terlihat ya ada beberapa player yang udah ke spot di dalam satu minimap yang kita punya. Namun untuk sekarang Gugun yang mulai bergerak kembali, Orange Buck menjadi incarannya. Di tengah sudah ada pergerakan dari Alita. Mundur lagi Aran, terkena efek dari Astraliko, ditembaklah sudah tadi dengan satu Astral Spear. Sementara YSKL mundur sedikit, Yawi ngebadanin dan mereka semua mundur teratur. Mundur lagi pelan-pelan Pak Supir. Ditembak dan ya itu dia Malefic Roar-nya selesai. Dan Lina ternyata lebih mengandalkan ke arah Ice Queen One. Dia gak mau nih Gugunnya bisa pulang dengan aman. Tapi Yawi bergerak sendirian ke arah bawah. Yap, sementara Yawi masih sendirian. Ada satu lagi katapul yang harus dia hilangkan karena Alita bisa saja menghancurkan karena satu otot turret tersebut. Tapi Wave Minion pun hadir kembali. Yap, Athena Shield sudah di-purchase juga oleh Yawinya. Turret hanya ada atas saja yang hancur satu nih dari AI. Aran, Wild Charge dikeluarin loh, oke. Viraga Armor sudah tidak ada di dalam tubuh dari Aran. Tapi Aran yang masih berhasil pergi pula dari area tersebut. Detonas welcome menelan ke arah satu player. Akankah mereka semua melakukan sebuah pertempuran karena YSKL udah melakukan juga ke arah satu Wild Charge. Bahkan tuh sekarang Kabukinya menggaru-garu karena beberapa player yang ada di bagian depan Kabuki. Mundur kembali dengan berubah menjadi manusia. Tapi PS-nya mundur karena tidak kuat lagi menahan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuh yang dia punya. Hey, Yawi, the way of Yawi berhasil mendapatkan PS. Itu dia informasi bahwa sang jungler yang terspot keberadaannya, Wave Dragon yang connect, membuat akhirnya tidak ada kontes yang bisa dilakukan. Tapi Yawi terikat. Curtain Skull-nya pun membuat Yawi harus berkorban nyawa, tapi Black yang akan dibalas. Oke, dan Black-nya masih berusaha mengeluarkan Wild Charge dan bukan keputusan yang bijaksana. Ya, karena tidak ada follow up lagi. Ya itu coba untuk punish balik ya sebenarnya. Cuman satu pergerakan yang tidak terduga-duga juga bahwa Konsil akan kembali menjadi satu inisiasi yang bisa dilakukan oleh Aura. Dan akhirnya Lord menjadi milik Aura itu sendiri. PS udah hilang 2 kali. Hampir aja. Ya.
Hampir ya tadi. Tapi ini dari tadi ya, dari game pertama banyak banget fight, tapi banyak yang selamat loh. Iya. Kayak fight tapi killnya nggak ada gitu. Kok bisa ya? Bisa, mereka disiplin. Bagus. Ya. Jadi tarik ulurnya luar biasa. Dua player ada di bagian tengah. Gugunnya berusaha untuk bisa langsung menghancurkan karena satu otot tarik ada di area mid gagal sepertinya. Dan Aran akan masuk lewat bawah. Oke, Lordnya masih dibiarkan dulu. Fokus ke arah atas, outer middle turret akan segera dihancurkan. Dan dari segi AI ya mereka sebetulnya kalau untuk bicara tentang high ground ya mereka punya Lina. Tapi apakah Lina ini bisa menjadi satu jaminan Wait. buat mempertahankan high ground defense mereka? Masih ada celah dikit Aran, gak apa-apa. Bisa keluar lagi. Ini 3 lane push nih bakal Walah, didorong ketembak tapi lagi. udah terus welcome. Oke, terlihat ada satu player tapi Yingnya masih berhasil selamat. Dan Ying masuk lagi ke dalam base yang dia punya. Oke, Great Dragon Spear juga menjadi satu pilihan untuk Kabuki. Dia akan lebih secure lagi nantinya untuk bisa menambahkan movement speed di saat mengeluarkan Lycan Punch. Sakit banget loh itu damage-nya si Cici ya. Iya, memang. Apalagi kan yang kena di depan Gugun kan. Iya. Wah 5 player sudah mulai berkumpul. Ada efek dari Fine tadi masuk dan wild charge. Ada flicker lah sudah. Yang sudah dikeluarkan pula tadi oleh pergerakan dimiliki oleh Grul. Sekarang pertempuran yang kembali terjadi tepat berada di depan Inotar yang dimiliki oleh pemain dari AI. Dan sudah tertarik tadi ke arah beberapa player. Blazing 2 dari bagian belakang tapi tidak terkonek ke arah siapapun. Bahkan untuk sekarang Yawinya akan berhasil untuk bisa pergi. Dan Yawi masih berhasil selamat untuk bisa kabur dari area yang berbahaya. Wah itu emang Wave Dragonnya di dalam banget ya. Di dalam inner turret yang masih berdiri. Ya. Tapi Yawinya pun masih punya kalkulasi untuk bisa kabur. Satu pemain yang hilang dari AI Sports. Tapi inner turret masih betul-betul ditahan banget ya dari tadi. Walaupun pada akhirnya memang bisa dihancurkan. Radiant Armor sudah melindungi tubuh dari Gugun. Tapi AI mereka akan bertahan sekuat tenaga. Lumayan keuntungannya. Surplus lagi. Surplus lagi nih. Dapat 15.000 turret damage, 4.708 XP total. Bisa dibagi-bagiin itu. Mantep itu. Tapi untuk 18 detik ke depan, Lord akan kembali muncul. Lord yang ter-enhance, ini bakal ada daya dobrak tambahan lagi kalau Aura bisa dapetin Lord tersebut. Tapi kalau bicara tentang objektif, kita tidak perlu ragukan. Aura, kontrolnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan sekarang Apalagi Lord akan retribution Bang Ruki ini. Bang Ruki, buset Bang Ruki. Iya. Ya kan, Bang Gugun kan ngeri-ngeri retrinya Bang. Nah ini, kita akan melihat bagaimana setup yang akan dilakukan menuju ke arah Lord tersebut. Karena Lina begitupun dari Ying masih mencoba untuk mencari informasi. Lina pasang badan banget ya. Udah kertas loh. Oke, terikatlah sudah 2 orang. Lanjut lagi, Aran menjadi orang terdepan. Siap-siap untuk Lance Sanity dan juga berhasil untuk bisa mengusir karena beberapa player. Dan ini dia, Lance Sanity dikeluarkanlah sudah. Tapi Wild Charge kali ini membuat beberapa pemain dimiliki oleh Aura malah dalam bahaya. Bahkan Gugunnya berhasil untuk dihancurkan tanpa dalam yang udah berhasil mereka amankan. Tapi pada berbeda, ada satu pergerakan dari Alita yang berhasil langsung dihancurkan. Waktunya untuk Yawi dan juga Kabuki agar mereka berdua bisa membalikkan keadaan. Tapi Kabuki langsung pergi dan tidak bisa melindungi pergerakan Yawi. Yap, ternyata satu inisiasi Detonas welcome yang membuat justru dirinya ada di depan, kena terus-terusan DPS dari Alita. 4 pemain hilang dari Aura kali ini dimanfaatkan oleh AI untuk bisa langsung setup menuju ke arah Lordnya. Oke, keuntungan untuk pemain-pemain dari AI. Tapi Kabuki, what? Oke, Kabuki masih lebih digaruk lagi. 2 orang menjadi korban. Kabuki mengamuk. Kabur round. Looking for triple kill. Hampir saja maniak. What? Kabuki! Wow, satu buah pergerakan yang begitu luar biasa. Bagaimana triple kill sendirian. Kabuki versus everybody. Oke. Wah. Kabur round. Mengamuk sepertinya, hampir melubat habis siapapun yang ada di depannya. Wah ini Kabuki, karena kan serigala dia. Tapi akhirnya dengan adanya 3 pemain yang hilang di tangan Kabuki, Lordnya pun gak bisa di follow sama pemain dari AI Esports. Jadinya Lordnya bisa di-clear tanpa bisa menghancurkan juga ke arah inner turret yang berdiri. Hanya bisa memperpanjang nafas dari AI aja ya Iya, untuk bisa itu menormalkan dia. keadaan. Dan juga mengejar dari segi ketertinggalan goldnya kan tadi. Tapi Kabuki satu shutdown juga sih sebenarnya yang akhirnya nge-boost gold dari AI itu sendiri. Tapi Kabuki! Hey, Kabukinya tertangkap basah. The Way of Dragon udah dikeluarkan tapi Alita kali ini malah berhasil untuk bisa membalikkan keadaan. Satu persatu ini sudah mulai termakan. Inner turret yang dari tadi masih bisa dipertahankan pula sudah mulai dihancurkan.
3 pemain tersisa dari Aura, goldnya udah dikejar oleh AI. Yap, tapi setidaknya beberapa belas detik lagi beberapa player yang dimiliki oleh Aura pun akan kembali. Hanya saja apakah mereka akan diberikan waktu tambahan untuk pemain-pemain AI. Karena mereka seperti udah mulai lagi menyerang untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Aura. Tapi untuk sekarang terlihat sedikit lagi Happy Trisha di dalam tubuh dari Ying. Tapi Alita di depan berbeda berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Detonas Welcome berhasil menerang ke arah satu player. Mau pergi ke arah mana? Blacknya masih berhasil mengeluarkan lagi ke arah satu Wild Charge. Kita lihat masih dikejar. Tapi Yeskiel sepertinya terkurung di dalam satu area defensif yang dimiliki oleh AI. Bahkan untuk sekarang Lycan Force yang dikeluarkan kembali. Last Insanity tapi gak kena ke arah siapapun. Wah ini tadi ada Bloodwing yang aktif juga, ada shieldnya, Yeskiel. Benar-benar menunjukkan bahwa dia punya mekanik yang sangat-sangat tinggi. Dia ngejar ke arah belakang, dia wild charge juga, dia delivering damage. Dan ternyata Aura sekarang walaupun dalam keadaan tertekan, masih sulit ya untuk bisa ditembus oleh AI. Dan kita bakal lihat instant replaynya. Ini Kabuki betul-betul solo yolo dan dia punya modal si Halberd yang baru saja selesai. Dia kejar, dia tahu siapa yang bisa di-instan. Makanya dia kejar Lina walaupun Yingnya itu HP-nya lebih low kan dibanding Linanya. Tapi damage-nya loh. Nah ini dia sempat dapetin hit terakhir tuh dengan mode marksman ya kan. Dia tembak lagi tapi memang ter-shutdown sudah juga. Setelah 8 kill yang dimiliki oleh Kabuki, wow. Nah sekarang waktunya, nih kayak team fight lagi dan benar PS sudah menabrak Wild Charge. Connect tadi ke arah beberapa player tapi sekarang Last Insanity, Yawinya masih mundur sedikit. Malah tuh sekarang Gugun Lai menjadi korban pertama tapi PS dan juga Ying mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu player dan Aran yang masih berhasil selamat untuk mundur sedikit masuk ke dalam area defensif mereka. Wah ini Gugun dengan hitbox yang gede juga menjadi target terus-terusan dan Kabuki tertembak sudah dengan satu buah Astral Sphere yang dibuka oleh Lina. Tapi tabrakan dari PS, ya udah ini udah langsung ke arah Gugun aja. Gugun nggak bisa kemana-mana, Gugun tetap jalan kaki. Dan tidak ada pemegang retribution dari Aura. Setup ke arah Lord sekarang sudah dilakukan oleh AI. Yap, dan Yeskiel sekarang udah punya satu wild charge tapi ditembak kembali oleh Lina. Mereka cukup berani, cepat Aran banget. mencoba untuk bisa maju ke bagian depan akan kalau Insanity mau dikeluarkan tidak karena Arannya mundur kembali. Oke, Lord menjadi milik dari AI Esports. Gold mereka miliki sekarang dan lihat bagaimana power Cici di late game. Firaga armor dari Aran pun itu udah bisa dirontokkan secara cepat. Cepet banget rontoknya ya. Ya. Yawi, nah ketembak lagi, aduh. Novaria nih meresahkan ya Bun. Yap, nggak bisa bersembunyi jadi ya Nggak untuk bisa. si Yawi ya. Nggak ada, kita nggak bisa dapetin tempat buat hidden gem ya. Mereka full untuk defensif. Sementara PS masih berputar. Gugun. Siapa lagi akan langsung dia telan. Bloodwing sekarang dimiliki oleh Nina. Tapi PS-nya udah kehilangan Immortal. Akankah dirinya berhasil langsung dilap. Dan benar. Menjadi satu keuntungan untuk Aura. Yap, karena memang terlalu dalam juga ya. PS-nya nggak bisa keluar. Buset itu turretnya hancur sama Dexter. Iya. Emang ditinggalin kayak begitu tuh. Biarin aja. Ada kerja ya Dexter ya. Akhirnya satu buah base turret di tengah pun berhasil untuk dihancurkan AI Esports. Mengembalikan keadaan. 2 base turret yang hancur ini akan menjadi modal bagi AI untuk kembali bisa memberikan dobrakan-dobrakannya. Apalagi di sini Alita susah banget ditangkep. Lihat Alitanya udah ganti sepatu, dia bikin Wind of Nature, dia bikin Rose Gold juga. Karena dia tahu yang dari tadi agresif. Itu dari skillnya. Walaupun memang gold untuk Gugun lebih tinggi ya, tapi apalah daya. Gugun dari tadi juga ditabrak terus-terusan. Bahkan Alita udah ganti lagi. Rose Goldnya diganti ke arah Athena. Iya. Super safety. Super safety. Oke. Sementara dari Kabuki udah full ya. Ini juga udah full nih. Linanya DDS sudah sedangkan dipakai juga. Oke, movementnya ini yang diandalkan ya. ya skill belum satu item terakhir nih. Dia mau coba untuk main ke arah true damage dari Endless-nya. Ya itu Great Dragon Spear sih yang tadi ngebuat dia juga punya movement tambahan kan buat ngejar-ngejar. Tapi kalau misalkan dari Kabukinya itu kayak tadi ke pick off itu bakal bahaya. Apalagi Yawi ini bakal susah banget cari momen. Karena ancang-ancangnya selalu bisa kedeteksi gitu loh. Entahlah dari Astral Echo, entahlah dari Astral Sphere. Mau gak mau dia harus emang konsil? masuk lewat belakang. Dan sekarang konsilnya, hey Aran masih punya Firaga Armor. Cukup santai, Kabuki pergi ke tempat berbeda. Tapi terikat. Dan Wild Charge dikeluarkan sepertinya. Kabuki berhasil langsung dihancurkan. Yawi pun terbakar sedikit lagi tersisa. Tapi Gugunnya berusaha untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan mereka miliki. Bakal untuk sekarang ada Blessing yang dikeluarkan tepat berada di depan. Area yang dimiliki oleh pemain dari Aura. Terlihat ada 2 player dari Aura yang berhasil dihancurkan untuk kali ini. Tapi itu bagus banget sih. AI Esports. Dia ngejar ke arah Kabuki, dia buka curtain scroll, baru di follow lagi sama lain dengan adanya wall charge dari Black.
Waduh, Wild Charge dikeluarin dan sekarang Wave Dragon-nya connect ke arah satu player. Tapi itu adalah Black. Satu romer yang cukup tebal. Sepertinya akan bisa disamakan karena untuk sekarang ada satu Lethality dikeluarkan dan PS-nya menjadi korban pula. Base-nya. Hanya saja Wild Charge tadi dikeluarkan dan Alita fokus terhadap base. Oke, satu sama. AI memaksa Aura ke game yang ketiga.